Kita lelehkan margarin sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Di sini cukup menggunakan api paling kecil dan sambil diaduk. Setelah setengah bagian margarinnya meleleh seperti ini, boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk hingga meleleh semuanya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Boleh kita sisihkan dulu dan tunggu hingga dingin. Lanjut, kita buat adonan. Pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. 1 sendok makannya ini setara 15 gram. Lalu tambahkan perasa vanila seperempat sendok teh atau secukupnya. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Untuk waktunya sekitar 2-3 menit ya teman-teman, hingga sedikit mengembang dan berubah warna sedikit lebih pucat. Setelah kurang lebih 2 menit hasilnya seperti ini. Kemudian kita tuang susu cair sebanyak 300 ml. Di sini aku menggunakan 1 bungkus susu bubuk kemasan 27 gram. Kemudian aku tambahkan dengan air. Dan lanjut ini kita aduk hingga gulanya larut. Untuk susu cairnya bisa menggunakan susu UHT full cream atau susu kental manis yang ditambahkan dengan air. Dan setelah gulanya larut, lanjut kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah, seperti ini. Sebelum kita tambahkan jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 20 gram atau setara kurang lebih 2,5 sendok makan. 1 sendok makannya setara 8 gram. Dan ini boleh kita tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini, karena biasanya kalau coklat bubuk ada yang menggumpal ya. Kemudian tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Nah, ini untuk bahan keringnya udah cukup. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya mulus. Setelah adonan tercampur rata dan mulus seperti ini, selanjutnya kita tuang margarin yang udah kita cairkan di awal tadi. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman, agar tidak ada margarinnya yang mengendap. Nah, seperti ini, dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuang 1 sendok teh perasan jeruk lemon. Kalau nggak ada, boleh pakai jeruk nipis atau cuka makanan. Dan ini lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan semua bahan sudah tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Setelah tercampur rata, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 3 wadah seperti ini. Jadi 2 wadah sama rata dan 1 wadah kecil, ini jumlahnya sekitar 8 sendok makan. Kemudian kita tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Jadi ini untuk lapisan yang tengah ya teman-teman. Dan boleh kita tambahkan sedikit pasta coklat, kira-kira setengah sendok teh atau secukupnya, sesuaikan dengan selera. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk adonannya udah selesai. Lanjut kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang persegi seperti ini. Ukurannya 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Kemudian lapis dengan kertas roti seperti ini. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong tanpa dioles apapun ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Lanjut kita tuang adonannya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk agar tidak ada bahan yang mengendap. Nah, seperti ini. Boleh kita ratakan permukaan atasnya agar perlapisannya bagus ya. Dan kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, buka penutup kelakat. Dan lanjut kita tuang untuk adonan yang ditambah dengan susu kental manis. Jadi ini untuk lapisan tengahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya bisa rapi dan gak bergelombang. Dan ini kembali kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, buka penutup kelakat dan lanjut kita tuang sisa adonannya. Sebelum dituang, jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa juga diratakan permukaan atasnya agar rapi dan datar. Jadi nanti bagus hasilnya teman-teman. Dan ini kembali kita kukus selama kurang lebih 30 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 30 menit dikukus, ini hasilnya. Alhamdulillah sudah matang. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari kelakat. Selagi masih panas, ini langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kemudian kita beri alas dan dibalik. Karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Lalu kita lepaskan loyangnya. Tuh, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lepaskan juga kertas rotinya. Dan ini kita biarkan hingga browniesnya dingin. Setelah browniesnya dingin, lanjut kita hias. Di sini aku oles menggunakan buttercream. Beri secukupnya aja, boleh disesuaikan dengan selera. Kalau udah, lanjut kita potong. Di sini aku potong browniesnya menjadi 2 bagian. Untuk ukuran boleh sesuai selera ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita beri topping. Di sini aku pakai toppingnya keju parut, mesis coklat, dan meses pelangi. Untuk topping boleh sesuai selera. Nah, kalau udah selesai, boleh kita tambahkan selai stroberi di atasnya seperti ini. Tuh, jadi lebih cantik dan manis ya. Walau hanya menggunakan 1 butir telur aja, hasilnya bagus banget. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika persegi panjang seperti ini. Jadi terlihat lebih cantik, higienis juga, serta bisa menambah harga jual. Untuk rasanya ini enak, super nyoklat dan moist banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Untuk bahan keringnya, di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah, ini jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus. Ini aku pakai yang Denkau, teman-teman boleh pakai susu bubuk yang merek apa aja ya. Untuk susu bubuknya jangan di skip karena ini sangat menambah rasa creamy dari bolunya. Lalu tambahkan garam 1/4 sendok teh. Nah, untuk bahan keringnya udah selesai, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram.
lalu perasa vanila 1/4 sendok teh, emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita siapin juga santan sebanyak 150 ml. Ini aku menggunakan 1 bungkus santan instan ditambahkan dengan air. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama kecepatan sedang aja selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit udah mulai mengembang seperti ini. Lanjut kita tuang santannya. Nah, ini kita tuangnya cukup perlahan aja seperti ini ya teman-teman. Boleh sambil di mixer. Setelah dituang semuanya, lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih dan kental selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih dan kental. Ketika ditarik, adonannya masih berbekas seperti ini. Nah, kalau misal nanti teman-teman cobain tapi masih cair, tandanya itu telurnya kurang bagus ya. Dan lanjut kita tambahkan bahan keringnya. Ini langsung aja semuanya aku tuang. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja ya. Jadi asal tercampur rata aja teman-teman. Tujuannya agar adonannya ini tidak mudah turun. Nah, aku rasa ini udah cukup. Selanjutnya kita siapin minyak goreng sebanyak 80 ml. Dan ini kita tuang juga semuanya ya. Dan kembali kita mixer tetap sama menggunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan pinggiran wadah dan kita aduk hingga ke dasar wadahnya, pastikan tidak ada bahan yang mengendap. Kalau udah, lanjut kita tambahkan. Ini aku pakai endapan daun pandan suji sebanyak 2 sendok makan. Kalau misal teman-teman gak ada, pakai pasta pandan juga boleh, sekitar 1 sendok teh atau secukupnya. Dan agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan dengan pewarna hijau tua. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap ya teman-teman agar hasilnya bagus. Dan ini siap dituang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 20 x 20 cm. Oles minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles ya. Nah, seperti ini kita tuang adonannya. Kalau udah, jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi. Kemudian kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 30 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu pandannya sudah mateng. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering tandanya udah mateng ya. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai, lanjut kita beri alas dan dibalik karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Dan kita lepaskan loyangnya.
Tuh, Masya Allah, hasilnya cantik banget ya. Dan ini nggak tahu kenapa kertas rotinya langsung lepas dari kuenya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus ya. Tuh. Dan ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita balik kembali dan kita beri topping ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Jadi tadi ini ada sedikit merekat, tapi nggak apa-apa, nanti kita tutup menggunakan buttercream seperti ini. Tuh, kita oles rata, gunakan secukupnya, boleh sesuai selera. Kalau nggak mau pakai buttercream, pakai selai coklat, selai blueberry, strawberry juga boleh ya. Dan untuk toppingnya ini aku pakai keju parut. Untuk topping boleh sesuai selera. Nah, kalau udah selesai diberi topping, lanjut kita bagi bolunya menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi kita bagi sama rata ya teman-teman. Kalau udah dipotong, langsung aja kita masukkan ke dalam mika seperti ini. Untuk mikanya aku pakai yang ukuran 20 x 10 cm. Jadi satu resep ini menghasilkan 2 buah mika seperti ini ya. Dan agar tampilannya lebih cantik, boleh dihias menggunakan selai stroberi seperti ini. Nah, ini dia bolu pandan ekonomisnya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Langsung aja yuk kita cobain. Nah, ini aku coba potong. Tuh, hasilnya super empuk dan lembut banget teman-teman. Tuh, cantik banget ya. Serat-seratnya juga sangat halus, super empuk banget. Dan ini aku coba belah. Tuh, hasilnya bagus banget teman-teman. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya udah pas, pandannya berasa, super empuk dan lembut banget. Ini enak dan gak seret di tenggorokan. Cocok banget kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Untuk harga per mika ini boleh disesuaikan aja dengan harga di tempat teman-teman masing-masing. Kemungkinan bisa berbeda-beda ya. Tuh, hasilnya mantep banget dan super mengembang. Ini wajib dicobain, enak dan sangat empuk. Selamat mencoba, semoga berhasil teman-teman. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku. Jangan lupa komen juga, share, lalu di subscribe. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.